Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini kita akan meneruskan kajian malam-malam sebelumnya, yaitu tentang Nabiur Rahmah. Jadi nama pengajian kita adalah pengajian tafsir multikultural yang diambilkan materinya dari kitab Nabiur Rahmah yang disiapkan isinya oleh Dr. Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir. Malam hari ini kita meneruskan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang prinsip-prinsip kasih sayang dalam berelasi antara sesama manusia. Supaya ingat ya, minggu lalu kita membahas tentang kasih sayang, prinsip-prinsip kasih sayang sesama manusia. Itu intinya prinsip kasih sayang itu adalah takhfif ya. Takhfif itu memudahkan atau meringankan. Jadi minggu lalu kita bicara takhfif ya, meringankan, segala sesuatu yang meringankan dan memudahkan. Jangan sampai kita memberatkan, mempersulit urusan. Kita harus mempermudah urusan ya, memperingan urusan. Jangan mempersulit, jangan memperberat ya. Jadi kalau Anda memberikan tugas ke bawahan ya, atasan memberikan tugas, kasih tugas yang ringan, jangan yang berat. Orang tua menugaskan anak, kasih tugas yang ringan, jangan berat, sesuai dengan takarannya ya. Ya, kecuali untuk pendidikan ya, kemarin kita sampaikan sudah. Dan kemarin kita membaca beberapa hadis yang penting, yaitu pertama tentang bagaimana kasih sayang itu menjadi prinsip utama dalam berelasi antar sesama manusia. Kemudian kasih sayang itu dicontohkan ya. Yang kedua itu bagaimana kalau kita menjadi penguasa atau pengambil kebijakan di masyarakat, di pemerintahan, di kantor, maka fondasi dari kebijakan kita itu harus berfondasi atau berdasar atas asas kasih sayang ya. Atas asas kasih sayang tidak meringankan, jangan memperberat ya. Jadi sebagai pemerintah jangan memperberat rakyatnya, misalnya dengan pungutan pajak dan lain-lain. Sebagai kepala desa atau RT atau RW kecamatan, jangan menambah beban dengan memperberat dengan iuran seterusnya banyak ya. Kepala sekolah atau kepala kantor jangan memperberat dengan banyak pungutan ya, atau iuran atau apa-apa. Nah, itu memperberat ya. Jadi sebagai pengambil kebijakan, sebagai pemerintah, dimanapun Anda berperan, di eksekutif, di legislatif, di yudikatif ya, jangan memberikan tugas atau memberikan beban kepada masyarakat ya. Anda jangan membuat kebijakan-kebijakan yang membebani masyarakat. Misalnya masyarakat disuruh yang membebani iuran biasanya ya, disuruh memberikan sumbangan. Nah, jangan memberatkan ya. Di kantor misalnya, demi kantornya mempunyai image yang bagus di masyarakat, kemudian kantornya disuruh pegawai-pegawai supaya iuran, menyumbang, memotong gajinya, memotong gaji sudah sedikit dipotong lagi kan. Nah, itu namanya memperberat. Jadi sebagai pengambil kebijakan tidak boleh memperberat. Juga takhfif atau meringankan itu dicontohkan Allah dalam
syariatnya ya dalam ibadah-ibadah kepada Allah pun Allah tidak mau memperberat ya. Tidak mau memperberat. La yukallifullahu illa wus'aha. Jadi Allah pun tidak membebani kepada hambanya dengan tugas-tugas, dengan beban, dengan cobaan, dengan masyakkah, kesulitan-kesulitan yang di luar kemampuan manusia. Pasti sudah diukur dalam takaran Allah, pasti mampu sesuai kemampuan manusia. Maka Allah itu memberikan takhfif, keringanan. Keringanan misalnya apa, kemarin kita sudah belajar keringanan yang diberikan Allah, misalnya ketika perjalanan diberikan kemungkinan kita melakukan jamak atau qashar ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu dijamak atau diqashar ya. Kemudian kalau sakit itu boleh untuk boleh untuk sholat sambil sesuai dengan kemampuan, duduk sambil tidur atau dengan isyarat, atau dalam kendaraan bisa dengan sambil duduk ya. Dan minggu lalu kita ingat hadis yang penting bahwa Rasulullah itu tidak marah ya. Misalnya Rasulullah itu tidak marah ketika seseorang itu bahkan bicara ketika sholat ya. Karena padahal sholat di luar kalimat-kalimat dalam sholat seperti membaca sholawat, membaca tasbih, membaca kalimat thayyibah, membaca tahlil, membaca al-fatihah, itu di luar itu kan tidak boleh ya. Jadi tapi ketika ada seseorang yang mendengar orang batuk kemudian dia mengucap yarhamukallah ya, kemudian diceritakan orang itu apa artinya dilihat atau dimarahi ya oleh jamaah-jamaah sahabat waktu itu, tapi kemudian jamaah yang lain itu seperti melihatnya dengan apa, syatamahu, dengan hardikan ya, dengan marah. Tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak marah dan tidak menghardik, tidak. Padahal apa yang dia omongkan ketika sholat itu dengan kalimat di luar sholat itu memang membatalkan sholat. Tetapi Nabi tidak marah, dia hanya mengarahkan yang baik, bahwa misalkan di dalam sholat itu tidak ada kalimat selain, kata Nabi, jangan berkata selain kalimat-kalimat yang diperintahkan di dalam sholat ya. Kemudian kita ingat minggu lalu bahwa Nabi itu tidak marah ketika ada A'rabi ya, A'rabi atau orang Badui yang tidak berperadaban datang kemudian kencing ya, di masjid, di dalam masjid, kencing di dalam masjid. Itu tidak marah kepada A'rabi ini, kepada Badui ini. Nabi hanya memerintahkan kepada kepada jamaah untuk kemudian menyiram, cukup menyiram saja, tidak perlu dimarahin itu A'rabi karena memang tidak tahu ya. Nah, Oke. Kita akan membacakan hadis selanjutnya ya, bahwa bahkan ketika ya tadi setelah kedatangan A'rabi al-jahil alladzi yabul fil masjid ya, A'rabi orang Badui yang tidak berperadaban itu yang kencing di masjid itu dibiarkan, artinya tidak dimarahin oleh Rasulullah. La yaghdabu alaihi wa amarahum ayaksilu maudhi'a baulihi ya. Hanya Rasulullah menyuruh orang-orang untuk menyiram tempat baulnya tadi, tempat kencingnya tadi ya. Itu dirawahu Al-Bukhari. Baik, kita melanjut ke 3 hadis terakhir ya di bagian ini yang saya kira perlu kita dalami malam hari ini.
Saya bacakan ya, waqad sahalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelumnya ya. Ini masih berkaitan dengan bagaimana contoh-contoh rahmat, takhfif ya. Takhfif, meringankan, memudahkan yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya di dalam melaksanakan syariat Allah ya. Bagaimana kita melihat hal ini, takhfif atau meringankan, Nabi meringankan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya ya. Kita harus ingat ini beberapa hadis dan athar ya. Pertama, waqad sahalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du ashabihi alladhi iqtarafa khati'atan wa ma wajada ma yakfuruha ya. Nabi itu bahkan memudahkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memudahkan beberapa sahabatnya yang melakukan kesalahan tetapi tidak mempunyai cara atau sarana untuk membayar atau sarana untuk menebus kesalahannya ya. Jadi biasanya kan kalau kita melakukan kesalahan itu ada denda ya, denda atau tebusan atau hukuman supaya mengkafarah, membatalkan kesalahan kita. Mesti seperti misalnya, nah ini contohnya misalnya ya, kafarah itu kan banyak, misalnya berhubungan suami istri ketika puasa ya, itu harus melakukan kafarat ya. Nah, ini contohnya ya. Wa ma wajada ma yakfuruha. An Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julus, ketika kami sedang duduk di samping Rasulullah, bersama-sama Rasulullah ya, ija'ahu rajulun, ketika itu datanglah seorang mendatangi Nabi, seorang laki-laki, faqala, kemudian berkata Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, celaka aku. Qala, kata Rasulullah, kenapa? Malaka, kenapa? Qala, laki-laki itu berkata, waqa'tu ala imraati wa ana shaim, aku berjima atau berhubungan suami istri dengan istriku, aku berhubungan dengan istriku di siang hari, padahal sedang shaim, sedang puasa ya. Jadi sedang puasa ini berhubungan suami istri ini siang-siang ya, itu kan nggak boleh ya, itu membatalkan, jelas membatalkan, dan ada ininya berat kafaratnya itu ya. Faqala Rasulullah berkata, hal tajidu rukbatan tu'atikuha. Ya ini kan, jadi kalau orang berpuasa sedang di bulan Ramadan, suami istri berjima, berhubungan suami istri, maka itu batal, dan di samping batal itu harus denda atau menebus kesalahannya dengan apa? Satu, dengan membayar kafarat ya. Satu, memerdekaan budak ya. Nah, misalkan, maka kemudian Nabi berkata, hal tajidu rukbatan tu'tikuha, apakah kamu punya budak sehingga kamu harus memerdekakannya? Nah, kamu harus memerdekakan budak. Qala, maka laki-laki itu berkata, la, tidak. Qala, fahal tastatiu antasuma sahraini mutatabi'ain, apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, kata Rasulullah kepada laki-laki itu. Qala, la, laki-laki itu berkata, tidak bisa Nabi. Faqala, fahal tajidu it'ama sittina miskinan, apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin, 60 orang fakir yang tidak makan atau kelaparan? Qala, laki-laki itu berkata, la, tidak Nabi. Jadi tidak, memerdekakan budak tidak bisa, puasa 2 bulan tidak bisa, 1 bulan ya tidak bisa, apalagi 2 bulan berturut-turut ya. Waqala, kemudian memberi makan kepada sitina miskinan tidak bisa, kepada 60 orang miskin tidak bisa. Qala, kemudian fama katan Nabi terdiam ya, sambil ya mungkin diam tetapi pusing tapi lucu gitu ya. Jadi
mungkin garuk-garuk kepala Nabi, pemangkasan Nabi gitu. Fa bainama nahnu ala dzalika, dan ketika kami sedang bercakap-cakap tentang hal itu dengan Nabi ya, di tengah-tengah percakapan itu ada laki-laki yang bertanya itu, ada orang yang memberi Nabi, fa bainama nahnu ala dzalika utiyan Nabi ya, didatangkan atau datang ke seseorang kepada Nabi sambil memberi bi'arakin fiha tamarun, arak ya, bi'arak. Arak itu ya satu ukuran dalam masyarakat Arab tradisional dulu, mungkin ya satu karung mungkin, atau satu ya pasti ukurannya tidak kecil ya, karena banyak sahabat waktu itu, diberi mungkin satu waring begitu, satu kantong lah ya, satu kantong yang isinya tamar, kurma ya. Qala aina sa'il, kemudian Nabi berkata, di mana tadi orang yang bertanya, yang laki-laki tadi ya, yang batal puasa itu, mana, kata Nabi, mana ini yang tadi bertanya orangnya. Faqala, kemudian ana, laki-laki itu berkata, saya Nabi. Qala khudha fatasaddaq bihi, ya, ambil itu kurmanya ya, tamar itu diambil, disuruh oleh Nabi diambil, dan kamu sedekahkan saja pakai itu, sedekahkan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir di sekitarmu yang ya kelaparan ya, sedekahlah, kira-kira begitu. Disuruh oleh laki-laki ini yang tadi bertanya kepada Rasulullah untuk mengambil itu kurma dan dibagikan hanya sebagai sedekah. Kan ringan sekali ya, sudah melanggar, nggak bisa melakukan membayar hukuman memerdekakan budak, kemudian tidak bisa bersedekah memberi miskin 60 miskin makanan ya, kemudian tidak bisa juga syahrain, puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian malah Nabi yang menyuruhnya untuk mengambil ya, kurma yang disumbangkan kepada Nabi, untuk diambilnya dan dibagikan sebagai sedekah dia. Kan luar biasa itu, Nabi sudah sangat bermurah sekali ya. Faqala rajulu, laki-laki itu berkata, a'ala afqara minni ya Rasulullah, wallahi ma baina ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Jadi kata laki-laki itu kira-kira begini, apakah ini disedekahkan kepada orang-orang yang lebih fakir daripada saya, padahal sayalah yang paling fakir di kalangan sahabat-sahabat. Ya, Anda bayangkan ya, jadi sudah bertanya membatalkan puasa, disuruh membebaskan budak tidak bisa, disuruh puasa tidak bisa, disuruh memberi makanan tidak bisa, dikasih sedekah, malah dia mengatakan bahwa dirinya kira-kira yang paling layak untuk diberi sedekah oleh di antara teman-teman atau sahabat Nabi. Ya lucu kan ya. Fadhahikan Nabi, benar, Nabi pun tertawa atau tersenyum ya mendengar jawaban rajul ini, laki-laki ini. Hatta badat anyabuhu ya, sampai kelihatan giginya gitu. Nabi tersenyum gitu. Wah, ini lucu sekali ini, mungkin ya seperti kita tadi tersenyum ya, kenapa ada laki-laki model begini ya. Hatta badat anyabuhu summa qala at'imhu ahlak, maka dia bilang, ya sudahlah, kasih makan keluargamu. Jadi menurut laki-laki ini, siapa yang paling miskin di kalangan sahabat adalah keluarganya. Maka kata Rasulullah, sudah, kamu ambil itu kurma, yang tadi kurma itu diberikan untuk Nabi, diambilnya oleh dia, disuruh Nabi untuk sedekah, malah sedekahnya untuk keluarga dia. Ya ini hadis riwayat yang masyhur ya, banyak sekali orang selalu membincangkan ini bagaimana. Dan ini untuk menunjukkan rahmatnya, kasih sayang Rasulullah, dan sangat
di dalam kasih sayangnya itu bentuknya takhfif tadi, meringankan. Jadi tidak bisa membebaskan budak, ya mahal sekali membebaskan budak zaman itu ya, apalagi kan hanya orang kaya yang punya budak ya, membebaskan budak itu mahal sekali. Tidak kuat ya, kemudian disuruh syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut, tapi ternyata nggak kuat juga kan, nggak kuat juga, akhirnya disuruh memberi makan 60 orang miskin, nggak kuat juga. Nah, disuruh malah disumbangkan oleh Nabi kurma untuk dia bersedekah, dan dia tidak bersedekah untuk orang lain kecuali untuk bersedekah untuk keluarganya akhirnya. Jadi betapa takhfifnya Rasulullah sangat memberikan keringanan kepada bahkan orang-orang yang bersalah ya. Kepada orang yang bersalah yang diwajibkan atas mereka untuk membayar kafarah, Nabi pun sangat meringankan. Jadi kita melihat begitu sangat kuat dalam pemikiran Rasulullah, tindak tanduknya dalam memberikan keringanan terhadap sahabat-sahabatnya. Nah, ini hadis yang lain yang sangat penting, yang sangat untuk menjadi pelajaran kita juga, misalnya tentang takhfif, meringankan dalam perintah-perintah Allah itu ya. Wa fi sunani Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud, an Abdurrahman, dari Abdurrahman ibnu Jubairin al-Misri, dari Misri, an Umar ibn al-As, dari Umar ibn al-As, qala ihtalamtu, Umar ibn al-As berkata, ihtalamtu fi lailatin baridatin, di malam yang sangat dingin ya, ihtalamtu, aku mimpi basah ketika ihtalamtu aku mimpi basah ya, fi lailatin baridatin, di malam yang sedang dingin sekali. Kalian kalau tahu di negara-negara atau negeri-negeri Arab ya, negeri-negeri di luar Khatulistiwa itu banyak sekali negeri-negeri yang ya ketika musim dingin sangat dingin sekali ya, sangat dingin sekali, bahkan bisa sampai 0 minus derajat Celcius ya. Anda kalau di AC yang 17 saja sudah sangat dingin ya, apalagi ini sampai dinginnya sampai kadang-kadang di bawah 5 ya, 5 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, sudah dingin sekali ya. 5 itu sangat dingin ya. 0 derajat Celcius itu sangat dingin, bisa keluar darah ya dari hidung kita ya, dari telinga atau hidung ya, bisa. Itu makanya musim dingin itu musim yang sangat syiddah, yang sangat masyaqqah, sangat susah ya. Karena kalau kita keluar ya begitu, bisa kita terserang tiba-tiba itu ya. Ya dingin sekali lah pokoknya begitu. Ya bayangkan pokoknya saya yang pernah di Jepang saja, kalau keluar itu di Tokyo itu paling dinginnya paling dingin mungkin ya sekitar 10-5 derajat Celcius begitu. Itu sudah dingin sekali kita ya, menyentuh air pun nggak kuat, air keran itu nggak kuat pasti. Makanya biasanya ada cebok pun pakai air hangat gitu ya. Nah ini dulu bercerita bahwa mimpi basah di malam yang sangat dingin ketika perang, itu ketika masa perang di lapangan, ini berarti ya, di dalam peperangan, fi ghazwati dzatis salasil ya, berarti di luar ya, bukan di dalam ruangan, pasti di dalam mungkin ya. Fashqaqtu, kemudian aku takut mandi ya, aku takut, ini tasaltu, aku takut kalau aku mandi ya, kan kalau orang junub ya mimpi basah kemudian itu kan junub ya posisinya atau statusnya, maka wajib mandi ya. Tapi orang ini tadi ihtalamtu fashaqaqtu, aku takut kalau aku mandi an ahlika, akan membunuhku ya, membunuhku atau mungkin memperburuk kesehatanku ya. Fatayamamtu, kemudian aku bertayamum, jadi tayamum saja nggak pakai mandi. Summa shallaitu, kemudian aku sholat bi ashabi as-subha, dengan
dengan teman-temanku ketika subuh. Fadzakaru dzalika linnabi, kemudian teman-temannya itu para sahabat lain menceritakan itu kepada Nabi. Faqala ya Umar, kemudian Nabi berkata, wahai Umar, sholaita bi ashabika, kamu sholat dengan teman-teman tu anta junub, dan kamu lagi junub, kata Rasulullah. Fa akhbartuhu kabilladzi, kemudian aku Umar ini Amr bin As ya tadi. Amr bin As mengabarkan kepada Nabi kenapa dia begitu. Alasannya, ma mana'ani minal iktisal, apa yang membuatku urung untuk mandi. Fakultu, karena aku mendengar sami'tullah, mendengar Allah berkata, wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh dirimu sendiri, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah sangat berkasih sayang kepada kalian. Fadhahika Rasulullah tersenyum ya, tertawa. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yakul syai'an, dan dia tersenyum saja, walam yakul syai', tidak mengatakan apa-apa ya. Jadi kan kita di dalam hadis itu kan takrir ya. Jadi qaulun Nabi, perkataan Nabi, af'alun Nabi, perilaku Nabi ya, yang disebut sunnah, yang kemudian iqrarun Nabi. Jadi iqrar itu mendiamkan perilaku orang lain kalau kemudian dilaporkan ke Nabi dan Nabi tidak mengomentari apa-apa, dengan tidak bereaksi apa-apa dan tidak kelihatan marah, kan kalau tersenyum Nabi, fadhahikan Nabi tersenyum ya, tertawa ya, berarti dia ridho dan tidak mempermasalahkan ya. Ya, wa hadza i'tiraful Mustafa, dan ini menjadi pengakuan, jadi sebagai pengakuan atas perilaku sahabat itu dibenarkan ya, diakui oleh sahabat. Ala annal ibadah takunu ala asasil wus'i wat taisir ya, bahwa anak ibadah itu harus berdasarkan kemampuan ya, wat taisir, kemudahan, walaisa ala asasi syiddah wat taglid, dan jangan sampai berasaskan syiddah ya, syiddah itu kekerasan, wat taghlid, dan wat taghlid, pemberatan, memberatkan. Jangan beribadah itu memberatkan, tapi harus asas taisir yang memudahkan. Ya tadi ya saya gambarkan bahwa di negeri-negeri yang dingin itu sangat memang sadis ya, kalau kita pagi-pagi tanpa berwudu dengan air dingin pun itu ya kadang-kadang sangat sakit atau sangat tidak nyaman, dan apalagi mandi misalnya ya, mungkin bagi orang-orang tertentu itu dengan air dingin itu hampir saya tidak mungkin kalau Anda berada di negeri-negeri dingin ya, subuh-subuh mandi sebelum atau malam-malam mandi, itu nggak mungkin, itu harus dengan air hangat, air panas ya. Nah itu boleh dengan tayamum, diganti dengan tayamum ternyata ya. Tayamum kalau dalam keadaan seperti itu ya. Jadi ukurannya juga harus kemampuan. Jangan kalau di Indonesia, bagaimana Indonesia? Kalau Indonesia saya kira banyak malam ya, kalau di daerah perkotaan apalagi dekat pantai malah hangat ya. Wa fi sahihil Bukhari, dan dalam kitab Sahih Bukhari, anil Azraqi bin Qaisin, Azraq bin Qais, qala kunna ala syati nahrin, dan kita berada di pinggir sungai, bil ahwas, di ahwas, qad nadaba anhu alma, dan airnya itu sedang kering, air sungai itu kering. Faja'a Abu Barzah al-Aslami, ala farsin, dia naik kuda. Fasalla, kemudian dia melaksanakan mau sholat. Wa khalla farsahu, dia ketika sholat dia melaksanakan sholat, dan ketika sholat itu khalla farsahu,
dia lepaskan fakhalla farasahu, ya, lepas itu farasnya, apa, kudanya itu lepas, dilepas, jadi tidak ditali mungkin, ya, tidak ditali, ya, lepas. Fantolakatil farsu, ya, farsu itu kuda-kuda itu lepas pergi gitu. Fataraka salatahu, maka siapa tadi, Abu Barzah al-Aslami itu meninggalkan sholatnya. Jadi ditinggal lagi sholat, di tengah sholat dia tinggalkan sholatnya untuk mencari watabi'aha, mencari fars tadi, kuda-kuda tadi, ya, kuda yang lepas tadi. Hatta adrakaha, sampai dia menemukannya. Fa'akhodaha, kemudian dia mengambilnya. Summa ja'a faqad, kemudian datang kembali ke tempat sholat. Faqada sholatahu, dia mengqadha atau mengganti sholatnya. Wa fina rajulun lahu ra'yun, dan di antara kita itu ada seseorang yang mempunyai opini. Fa'aqbala yaqul, kemudian dia mengatakan, ya, menunjuk kepada siapa tadi, Abu Barzah al-Aslami, menunjuk bahwa lihat ini, ungduru ila hadza syekh, ungdur ila hadza syekh, lihat ini laki-laki. Taraka sholatahu, dia meninggalkan sholatnya, min ajli farasin, hanya demi kudanya. Fa'aqbala, kemudian menjawab laki-laki itu, Barzah tadi al-Aslami, ma'annafani ahadun mundu faraktu Rasulullah, tidak pernah sejak saya bergaul dengan Rasulullah itu, Rasulullah tidak pernah menyalahkan aku, tidak pernah menyalahkan aku. Berarti mungkin dia ya pernah mungkin berbuat seperti ini kepada Rasulullah. Wa qala inna manzili, sesungguhnya dia mengatakan sesungguhnya rumahku itu berdekatan dengan Rasulullah. Walau sholaitu, dan walaupun saya sedang sholat dan saya kemudian meninggalkan sholat, ya, karena meninggalkan sholat karena lam ati ahli ilal laili, ya, kemudian ketika sholat dia tinggalkan sholatnya untuk mencari keluarganya, ya, ini tidak jelas keluarganya, anaknya atau siapa, mungkin anggota keluarganya, ya, dicari sampai dia malam, ya, kemudian dia mengganti sholatnya, tapi dan wa dzakara annahu sahiban nabi, ya, Nabi, ya, dalam hadis ini intinya Nabi tidak pernah menyalahkan apa yang dia lakukan, ya, dan itu menunjukkan fara'a min taisirihi, ya, menunjukkan bagaimana Nabi itu memudahkan sahabat-sahabatnya di dalam melaksanakan syariat Allah. Nah, ya, dari tambahan berapa ini, 3 hadis malam ini, kita dapat menyimpulkan bahwa betapa Nabi itu kepada sahabat-sahabatnya di dalam menjelaskan bagaimana menjalankan syariat Allah pun tidak membebani berat kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kalau misalnya memang batas waktu sholat, misalkan sholat subuh itu sholat zuhur itu dari jam 12 misalkan 5 menit sampai jam 3, maka ya jangan mentaghlid, memberatkan kita harus misalnya awali waktuha, ya, harus selalu di awal jam 12:07 misalkan, ya. Ya, selama dalam range waktu sholat jam 12:07 sampai jam 3 misalkan itu sebagai waktu zuhur, maka kita boleh melaksanakan sholat zuhur waktu itu, ya. Asar pun begitu, misalkan asar dimulai jam 3 sampai jam 5:30, maka ya tidak ada keharusan kita mengharuskan kemudian mengharuskan kemudian menghukum atau
menghukumi secara sosial atau menghukumi secara norma kepada orang yang misalnya sholat terlalu di akhir waktu. Ya paling kalau dalam range waktu sholat berarti tetap dia dalam waktu sholat, tidak usah di kemudian harus di awal. Nah, jadi jangan memberatkan apa yang sebenarnya sudah dimudahkan oleh Allah ya. Kalau kita misalnya sudah diberikan rukhsah untuk mengqashar, menjamak sholat ketika traveling, ketika perjalanan ya, jangan memberatkan. Nanti mencari-cari tempat wudhu di toilet kereta api atau toilet bus, minta supirnya untuk berhenti atau minta tempat sholat di ruangan masinis ya. Ya tidak perlu. Kalau memang itu sudah diberikan rukhsah, kita bisa sholat sambil duduk di tempat duduk. Kalau memang tidak bisa menjamak sebelumnya ya, jadi kita bisa sholat sambil duduk, tidak harus mencari menghadap kiblat mana, mencari posisi mana, kemudian mengganggu penumpang lain ya. Ya itu tidak taisir ya. Jadi kita ingat dalam perintah beribadah pun ada taisir. Jadi sholatlah misalnya kalau perjalanan jamak sebelum melaksanakan traveling ya, kemudian atau qashar, atau kemudian kita di dalam perjalanan yang lama ya kita bisa sholat di kendaraan sambil duduk. Kalau berdiri misalnya itu menghalangi atau ya justru menghalangi orang lain ya. Jadi taisir itu yang paling penting. Apalagi misalnya hanya gara-gara kita kepengen ibadah kemudian mengganggu kepentingan publik ya kan, misalkan ya tadi di kereta api kemudian kita malah sholat di jalan, berdiri di hallway di pesawat ya, itu kan tempatnya publik ya, kita berarti memaksakan diri untuk menguasai public space yang seharusnya milik bersama ya. Jadi sholat ya Allah sudah memberikan keringanan, kita bisa dalam ketika traveling kita mengambil rukhsah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira cukup untuk malam hari ini, tambahan dari hadis-hadis yang sudah ada dikumpulkan dalam kitab Nabiur Rahmah. Semoga kita dapat meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya sebagaimana digambarkan dalam hadis-hadis yang sudah tadi kita baca. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.